Moms, welcome to the Cozy Library. Hari ini aku mau review buku ini, Weathering with You, sekaligus bahas hal-hal kecil apa yang aku temukan di dalam bukunya yang aku baru nyadar pas baca bukunya. Dan walaupun aku udah bikin pembahasan filmnya, tapi itu tuh belum aku kemukakan di sana. Nah, jadi tonton sampai habis. Jangan lupa juga subscribe kalau kamu belum subscribe di channel ini, biar kamu bisa dapat info tentang buku setiap hari Rabu dan Jumat. Juga kasih thumbs up di bawah kalau kamu suka video ini. And thank you for your thumbs up and subscribe. And without further ado, let's go! Oke, jadi yang pertama-tama aku mau berterima kasih sama penerbit Haru yang udah mengizinkan aku baca buku ini duluan. It's such an honor to read this book first. Aku udah kepingin banget buku ini dari tahun lalu. Alasannya ya karena aku memang suka anime-animenya Makoto Shinkai. Aku udah baca Your Name dan jadi penasaran sama buku ini. Buat kamu yang udah nonton animenya dan suka, mungkin bertanya-tanya ngapain sih harus baca lagi? Kan isinya sama aja. Ya bener banget, isinya sama aja. Tapi banyak hal yang baru aku sadari setelah baca bukunya. Jadi bukunya itu tuh beneran detail kata per kata gitu. Jadi apa ya, kadang kalau kita cuma nonton doang tuh kita suka ada yang miss gitu, detail-detail tertentu, dan kita jadi nggak ngerti. Sementara waktu kita baca itu kita beneran fokus sama ceritanya. Jadi kita beneran ngerti ceritanya dari berbagai sudut gitu. Kayak Your Name aja mungkin masih banyak yang kalian nggak ngerti waktu nonton filmnya doang karena dia alurnya bolak-balik. Dan Kinoko ini juga banyak banget budaya di dalamnya gitu. Tapi waktu kita baca itu kita jadi mengerti sepenuhnya. Nah, oke, balik ke sini. Tenkinoko atau Weathering with You ini adalah cerita tentang Hodaka dan Hina, dua orang yang bertemu di Tokyo waktu lagi hujan. Jadi Hodaka ini dia kabur dari kampung halamannya, naik ferry ke Tokyo, dan di situ dia ketemu sama Hina Amano. Hina ini ternyata adalah seorang gadis cerah atau hare onna. Jadi waktu itu Tokyo hujan gak berhenti-berhenti, dan cuman Hina yang kalau dia memohon tuh hujan bisa berhenti buat sementara waktu. Nah, tapi lama-lama hujan makin gak keruan, hidup mereka juga makin dirusak oleh cuaca tersebut, dan akhirnya mereka dihadapkan pada satu pilihan yang sulit, dimana mereka harus memilih jalan hidup mereka yang berkaitan dengan hujan. Jadi ini novel menurut aku tuh fantasi banget ya, karena di sini tuh banyak mitologinya yang kalau aku bahas satu-satu mungkin bisa setengah jam ya. Tapi walaupun Makoto Shinkai itu seorang sutradara, menurut aku novel ini ditulis dengan sangat well written. Jadi beneran bukan novel yang alurnya lambat, alurnya cukup cepat, tapi detailnya itu terjelaskan dengan baik. Jadi menurut aku ya oke banget sih, novelnya bagus banget. Kalau aku rating novel ini mungkin adalah 4.5/5. Aku suka banget ya bukunya Makoto Shinkai itu, dia bisa menyelipkan budaya Jepang yang kuat di dalam cerita yang modern gitu. Jadi di sini juga nggak cuman tentang budaya atau cuaca hujannya doang yang jadi masalah mereka, tapi juga cuaca di sini tuh diumpamakan sebagai perasaan-perasaan mereka. Lucu banget gitu dan unik banget. Contohnya ya, aku bacain. Semoga ibu bangun dan kami bisa berjalan bersama di bawah langit biru. Di bawah langit biru ini di sini diumpamakan sebagai sebuah harapan gitu. Di kata-kata yang lain, aku ingin mengejar cahaya itu dan ingin masuk ke dalam cahaya itu. Di sini cahaya itu diumpamakan sebagai suatu pencerahan atau enlightenment, dimana dia menemukan titik terang dari masalahnya. Beda kan? Nah, ada satu lagi nih. Setelah sekian lama, angin dan hujan yang kutembus dengan motor kembali terasa nikmat. Angin dan hujan yang kutembus ini adalah masalah. Di sini diumpamakan sebagai sebuah masalah, dimana masalah itu mungkin tetap ada, angin dan hujannya masih tetap ada, tapi kita bisa menghadapinya dengan lebih kuat gitu. Jadi apa ya, kalau ada yang bilang novel ini tuh cuman ceritanya antara bucin yang menenggelamkan kota, itu nggak bener banget sih. Karena waktu kita baca dengan sungguh-sungguh, dan aku beneran underline di sini kata-katanya yang menurut aku menarik, aku kasih footnote sendiri, itu tuh ternyata begitu bermakna gitu. Setiap perumpamaan yang dipilih, setiap kata-kata cuaca yang dipilih itu memiliki makna tersendiri. Jadi menarik banget kan, dimana cuaca di sini nggak cuma jadi masalah, tapi dia juga jadi core dari semua masalah yang ada. Nah,
Di sini juga tokoh-tokohnya itu menghadapi permasalahannya masing-masing ya. Misalnya Hodaka yang dia kabur dari rumah, Hina yang mamanya udah meninggal, orang tuanya nggak ada dan dia harus jadi tulang punggung keluarga. Lalu ada Sugasan yang waktu itu dia nggak bisa ketemu sama anaknya kalau cuacanya hujan. Dia dibenci sama keluarga istrinya dan nggak boleh ketemu sama anak sendiri. Itu berat banget sih. Juga ada Natsumi yang dia mencoba mencari pekerjaan, tapi dia terkungkung di dalam kantornya Sugasan, di dalam zona nyamannya dia. Jadi setiap orang ini punya masalah masing-masing dan waktu itu semuanya tuh mencoba menemukan secercah harapan. Jadi cuaca di sini, cuaca yang hujan itu berpengaruh pada kehidupan setiap orang. Dan hujan ini diumpamakan dengan perumpamaan yang beda-beda untuk kehidupan tiap-tiap orangnya. Langit biru pun, aku paling suka ucapan langit biru di sini tuh, dia diumpamakan sebagai akhir dari masalah tersebut. Sedikit kalimat yang mungkin kalian bakal ngerti kalau udah nonton. Langit biru nggak selalu berarti masalah itu selesai. Itu yang aku suka dari novel ini ya. Jadi mau hujan, mau langit biru, mau cerah, itu tuh setiap cuaca itu ada rasanya tersendiri. Jadi nggak main-main lah penulisan di dalam novel ini. Alurnya seperti yang aku bilang tadi, alurnya itu cepat, bukan alur yang lambat. Dan menurut aku alurnya itu selalu maju. Jadi nggak kayak Kimi no Na wa yang alurnya maju mundur ya. Tapi di sini alurnya itu maju. Jadi kalau kalian belum pernah baca bukunya Makoto Shinkai atau nonton, aku mungkin akan sarankan baca dulu yang ini ya. Karena kalau di Kimi no Na wa ada kemungkinan kita nggak mengerti sama alurnya gitu, yang maju mundur. Perlu effort lebih buat mengerti alur. Tapi kalau di sini karena alurnya maju, jadi pasti lebih mudah buat mengerti alurnya Weathering with You. Ini udah novel Makoto Shinkai kedua yang membahas misteri langit ya. Dan di sini misteri langitnya tuh lebih terkuak, jadi aku suka banget lah. Ada sedikit mitologi yang nyambung antara Kimi no Na wa dan Weathering with You. Nah, aku akan bahas mitologi-mitologi apa yang ada di dalam Weathering with You, tapi mungkin akan spoiler. Aku rasa nggak mungkin nggak spoiler buat bahas mitologinya ya, soalnya kamu harus ngerti dulu konteksnya apa nih gitu. Jadi kalau kamu belum nonton, kindly skip dulu bagian ini. Atau kalau kamu nggak apa-apa, ke spoiler juga aku mau tahu gitu, ya udah nggak apa-apa, lanjut aja. Tapi ya aku udah kasih spoiler alert ya buat kamu yang nggak mau ke spoiler, jangan dulu nonton bagian selanjutnya. Yang pertama tadi perumpamaan cuaca itu nggak spoiler, jadi udah aku bahas di awal. Lalu yang kedua yang aku notice seperti biasa yang kita bahas di dalam novel Makoto Shinkai adalah naga. Kenapa sih naga itu selalu jadi poin yang sangat penting? Karena di budaya timur, naga ini dianggap sebagai divine being atau makhluk yang dia itu wise, dan juga dia ini makhluk pencipta, titisan dewa, perwujudan dewa. Makanya dia ini selalu makhluk yang sangat penting dalam mitologi timur. Tapi kalau kita bicarain mitologi barat, naga ini lebih dianggap sebagai hewan yang jahat, hewan yang destruktif. Jadi pandangan timur dan barat tentang naga ini beda banget gitu. Jadi naga ini jadi point of view di dalam mitologi timur karena dia ini makhluk yang segitu pentingnya. Nah, kalau kalian jeli ya, ini udah aku jelasin di pembahasan Tenkinoko yang sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, aku akan kasih linknya di bawah sana. Wajib banget cek itu. Lebih banyak lagi mitologi yang dibahas di sana. Nah, kalau kalian jeli, kalian bakal nemuin naga-naga yang berseliweran di langit Tenkinoko. Ada nggak ya di covernya? Coba aku lihat. Nah, ada. Ini dia. Aku akan zoom, aku akan lingkarin. Nah, ini yang garis warna biru tua ini sebenarnya itu adalah naga. Aku bakal zoom lagi. Ini ada kepalanya di sini. Jadi naga itu berseliweran di sini gitu. Orang zaman dulu percaya kalau keseimbangan di bawah langit dijaga, maka naga itu akan bermain katanya gitu ya. Jadi naga ini di sini digambarkan sebagai dewa-dewi yang mengatur langit di atas sana. Langit sendiri sama budaya timur itu dipercayai sebagai alam baka gitu. Jadi tempatnya dewa-dewi, tempat roh-roh orang yang sudah meninggal itu di alam baka. Yang menarik, kalau kalian inget waktu Hodaka ngejar Hina ke langit, dia jatuh dari langit. Di novel ini lebih dijelasin lagi ya. Dia bilang langitnya berwarna biru tua. Tapi kan tiba-tiba kalau kalian inget, dia tiba-tiba ditelan sama salah satu naga, dia masuk ke mulutnya kayak bus gitu. Lalu di buku ini lebih jelasnya dibilang langitnya itu lebih cerah. Ya kalau kalian lihat di film juga begitu sih. Tapi mungkin waktu di film aku nggak nyadar juga sih karena oke, sama-sama langit gitu.
Langitnya lebih cerah dan dia bilang dia yakin ini langit di mana Hinasan berada. Nah, itu kayak aku garis bawahi, ini langit di mana Hinasan berada. Terus langit yang sebelumnya itu apa dong? Nah, sebelumnya itu pernah dibilang sama kakek-kakek yang ada di suatu kuil gitu. Kalau zaman dulu itu katanya, menurut kepercayaan orang zaman dulu, dunia itu ada di punggung naga. Jadi kita sebagai manusia itu harus menghormati alam, harus hidup setara dengan alam agar nggak terjatuh dari situ, dari punggung naga. Tadi kan waktu Hodaka jatuh, itu dia bilang ada banyak naga di situ gitu. Tapi dia ditelan sama salah satunya dan langsung ke langit yang berbeda. Aku jadi mikir, apakah di sini tuh ada teori dunia paralel, di mana setiap naga ini mengemban dunia yang berbeda. Dan naga yang menelan Hodaka ini adalah naga yang mengemban bumi gitu. Jadi ya mungkin aja ada teori itu gitu ya. Teori dunia paralel itu di mana ada dunia lain selain bumi, tapi terpisah dimensi. Makanya kita nggak ketemu-ketemu, katanya gitu. Yang lebih anehnya lagi, kalau kalian inget ya, di film juga ada kakek-kakek yang waktu Natsumi minta jadi narasumber buat wawancara itu, dia ngejelasin tentang lukisan di dinding atas kuil. Nah, kalau di film mungkin nggak dijelasin dengan terlalu jelas, tapi di buku ini disebutkan ada paus yang mengintip dari balik awan, dan di sekelilingnya itu ada ikan-ikan kecil, dan ada naga yang mengelilingi mereka. Tapi dia bilang di sini naga tuh bukan tokoh utama dari lukisan. Itu aneh banget. Sementara seperti yang aku bilang, naga itu sepenting itu di mitologi timur, dimana dia ini selalu jadi makhluk pemeran utama gitu. Jadi kenapa naga ini bukan pemeran utamanya? Aku searching tentang paus dalam mitologi Jepang dan ternyata aku ketemu sama yang namanya Bake Kujira. Jadi legenda Bake Kujira ini suatu hari ada nelayan yang ketemu sama, kelihatannya itu ada paus ya. Kalau zaman dulu, paus ini adalah suatu keberuntungan, hadiah dari langit, karena satu ekor paus saja itu bisa memelihara satu desa. Nah, jadi dia kira itu paus, akhirnya dia samperin. Ternyata pas dilihat itu cuma tulang belulang pausnya doang, dan banyak ikan-ikan dan burung-burung aneh yang ada di tempat dimana paus itu berada. Lalu tiba-tiba pausnya hidup dan pausnya tiba-tiba menjauh dan gak pernah kelihatan lagi. Sesudah itu desa di mana nelayan itu berada dan desa-desa tetangga itu dapat kayak kemalangan-kemalangan yang terus terjadi. Nah, itu legenda Bake Kujira. Jadi Bake Kujira ini bentuknya adalah tulang-tulang ikan paus yang hidup dan dikelilingi oleh ikan-ikan kecil. Cocok banget sama deskripsi di Weathering with You. Makanya aku jadi bertanya-tanya ya, apakah itu tuh Bake Kujira? Tapi aku tuh bingung gitu, karena nggak ada salah satu dari teori Bake Kujira yang masuk ke dalam Weathering with You. Jadi teori aku yang lain adalah paus di situ tuh menyimbolkan kritik sosial dari Makoto Shinkai terhadap whaling di Jepang. Whaling ini adalah penangkapan ikan paus. Kita tahu sendiri lah ya kalau paus itu jumlahnya semakin menurun dan semakin menurun. Tapi Jepang ini masih melegalisir penangkapan paus atau whaling, tapi tetap dibatasi jumlahnya. Cuma kan tetap aja kalau tetap ditangkap, paus pun akan makin berkurang gitu. Jadi mungkin Makoto Shinkai mencoba menyelipkan kritik sosial tentang itu di sini. Menariknya lagi, di salah satu sisi waktu Hodaka jatuh ke langit, dia bilang ada awan cumulonimbus yang besar banget dan berbentuk seperti pohon yang ada di cover sini. Ini dia. Seperti yang kita tahu, di Kimi no Na wa juga ada pohon yang jadi salah satu poin penting di situ, yaitu pohon di mana keluarga Mitsuha itu mempersembahkan sake-nya. Nah, di Jepang beberapa pohon itu, terutama pohon pinus ya salah satunya, itu memang dianggap sebagai sacred atau suci gitu, karena menurut kepercayaan Shinto, pohon itu tuh bisa menghubungkan antara realm dewa dengan realm bumi. Jadi dewa-dewa ke bumi itu melalui pohonnya. Pohon itu jadi simbol keabadian ya, karena beberapa pohon itu bisa hidup sampai beribu-ribu tahun. Nah, jadi pohon awan yang seperti pohon di situ juga pasti ada maksudnya sih menurut aku ya, karena pohon itu dianggap suci di Jepang. Dan salah satu hal yang menarik perhatian aku adalah beberapa kali Hodaka itu menggambarkan suara hujan sebagai genderang. Nah, aku mikir apa artinya genderang? Genderang ini kan biasanya dipakai sebagai tanda peringatan sesuatu atau dipakai sebagai tanda kalau mau memulai upacara ya. Nah, tapi Hodaka tuh selalu mendepik hujan sebagai genderang sebelum sesuatu terjadi. Jadi mungkin genderang di sini adalah tanda peringatan kalau bakal ada sesuatu yang terjadi
dan mereka tuh udah memilih gitu jalan mereka kemana. Lalu kalau kalian ingat, Hodaka itu ngasih cincin kan ke Hina buat hadiah ulang tahunnya. Dan waktu Hina udah di alam baka, di alam sana, dan tubuhnya tuh jadi air, awalnya cincin itu tuh tetap ada di sini walaupun tubuhnya itu udah kayak air gitu. Dan di situ dia langsung ingat Hodaka gitu, dan cincin itu tuh tetap ada di sana. Tapi di suatu waktu gitu dia tuh udah mulai merasa gelisah, khawatir karena tubuhnya yang lain tuh udah berubah jadi air. Jadi aku rasa kenapa cincin itu masih ada walaupun Hina-san itu mulai jadi air, karena dia masih merasa terikat dengan dunia. Ingatan dan rasa itu selalu bisa menghubungkan manusia ke bumi. Tanpa ingatan dan tanpa rasa itu rasanya kita bukan manusia gitu. Makanya kenapa waktu itu Hina tuh masih manusia. Tapi setelah dia udah mulai melupakan Hodaka, udah mulai gelisah tentang dirinya, itu dia langsung jadi air semuanya. Dan alam itu adalah alam sana gitu ya. Dan waktu itu Hodaka jemput Hina, dia manggil nama Hina, dan Hina tuh nggak denger gitu. Dan waktu itu ada satu kalimatnya dia yang dia bilang, tubuhku jadi panas. Panas ini adalah tanda bahwa dia udah mulai jadi manusia lagi. Karena tanpa tubuh kita yang panas ya, kita tuh udah dianggap mati. Jepang itu ada yang namanya obon kan, dimana dia orang-orang tuh bakar dupa buat memperingati hari kematian orang yang mereka sayang gitu. Dan katanya asap dari dupa tersebut tuh bisa jadi arahan buat arwah orang itu buat balik lagi ke rumah. Nah, tandanya kan masih ada yang inget ya, kayak kalau kalian nonton Coco-nya Disney, kalau masih ada yang inget tuh arwahnya bisa balik lagi ke rumah gitu kan kepercayaannya. Jadi aku rasa itu juga yang terjadi. Kenapa Hina hidup lagi? Karena masih ada Hodaka yang nyariin dia masih inget Hodaka, jadi kayak masih ada penghubung antara Hina dan bumi. Jadi ya kesimpulannya, Weathering with You ini adalah kritik sosial tentang alam, tentang kita yang udah merusak alam. Kita tahu alam itu rusak, tapi kita tuh pura-pura nggak tahu. Itu ada salah satu kalimat di sini yang yes banget tentang itu. Jadi kadang-kadang tuh kita cuman pingin berharap ada yang peduli gitu soal alam. Tapi kenyataannya krisis alam itu adalah suatu masalah yang bisa kita selesaikan, hanya bisa diselesaikan dengan bersama-sama menyelesaikannya. Jadi nggak bisa kayak kita ngorbanin Hina yang cuman sendirian doang lalu berhenti. Nggak bisa kayak gitu dong, egois banget kayak gitu. Jadi masalah alam adalah masalah yang harus kita hadapi bersama-sama. Nggak bisa cuma satu orang aja yang menghadapinya. Dan dari sisi yang lain juga ada pesannya, kayak langit biru itu bukan berarti segalanya selesai, tapi kita pasti bisa menemukan ujung masalah kita kalau kita terus berjuang. Hodaka kan pernah bilang manusia itu hanya bisa hidup dengan mengorbankan seseorang gitu, kayak mereka mengorbankan Hina gitu. Makanya menurut aku ini adalah suatu kritik sosial tentang itu. Nah, kalau menurut kamu gimana nih tentang Weathering with You? Masih adakah hal-hal yang kamu temuin di Weathering with You? Jangan lupa juga kalau kamu mau beli buku ini, ada kode diskon aku yang bisa kamu pakai biar kamu dapat potongan. Kode diskonnya akan aku tulis di description box di bawah kalau udah ada. Jadi check that out ya, kalau udah ada pasti akan ada di situ. Jangan sampai ketinggalan pakai kode diskonnya. Kapan lagi bisa beli buku se-amazing ini harga diskon. Oke, that's it pembahasan Weathering with You kali ini. Thank you for watching. Kalau masih ada yang mau ditanyain, boleh komen-komen di bawah. Thank you ya udah nonton sampai selesai. You are so amazing. Thank you for watching. Happy reading and bye-bye.